Komunitas Masyarakat Purwakarta atau KMP mempertanyakan kualifikasi PT Putra Cipariuk Mandiri yang memenangi tender proyek pembangunan Tajuk Gede pada 2017 silam. KMP menduga adanya unsur KKN dalam proses tender tersebut. Kamis 28 Januari, komunitas ini melaporkan kasus tersebut ke Kejari Purwakarta. Aming yang saat itu menjabat sebagai komisaris PT Putra Cipariuk Mandiri menanggapi soal dugaan adanya keganjilan dalam tender Tajuk Gede yang dilontarkan KMP. Kepada Cipta TV, Jumat 29 Januari, Aming saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati buka suara. Menurutnya saat ikut dalam lelang tender proyek Tajuk Gede, PT Putra Cipariuk Mandiri menjalankannya sesuai aturan. Inilah pernyataan Aming selengkapnya. Ya itu sebenarnya nggak ada istilah perselingkuhan ya, karena di lelang itu kan melalui WLP, lelang terbuka, ya melalui online. Saya pun tidak pernah misalnya ke tempat lelang ya untuk mengajukan perusahaan saya yang menang gitu kan. Yaitu mungkin sisi lainnya itu mungkin perbedaan angka nominal rupiahnya itu berarti bukan dari angka perbedaan rupiah pemenangkan lelang itu ya, karena katanya beda 2 miliar lah ya. Ya, orang lain yang PT lain itu di bawahnya. Nah, itu mungkin dengan pertimbangan pihak yang ini dalam arti ULP itu kemungkinan dalam administrasi lainnya syarat-syaratan di situnya mungkin ada kekurangan yang itu gitu. Mungkin yang punya PT Putra Cipariuk itu lebih lengkap gitu Pak. Gitu. Nah terus mereka juga mempertanyakan soal kualifikasi perusahaan PT Cipariuk itu seperti apa? Artinya memang qualified nggak dalam untuk ikut tender ini? Untuk ikut tender itu kan kalau perusahaan baru berdiri lelang itu sah-sah aja Pak, sah-sah aja, tidak ada persyaratannya untuk grade apa itu ya, itu kan perusahaan baru gitu. Jadi mengikut lelang itu dalam arti sah lah gitu. Nah terus dalam waktu yang sudah ditentukan ternyata menurut KMP pekerjaan proyek belum selesai. Nah itu juga mau bertanyakan juga seperti apa? Itu kita keterlambatan ya sekitar berapa lah ya, kalau nggak salah berapa hari lah ya, itu ada denda Pak. Per milnya itu didenda Pak. Itu hampir dendanya kalau nggak salah 390 jutaan lah kalau nggak salah itu. Ya artinya kita ngikutin aturan itu. Ngikutin aturan kita. Walaupun kita iya benar itu pekerjaan karena itu kan ada musim penghujan dulu itu kan, jadi pekerjaan konstruksinya ada yang belum kelar. Nah itu pas pekerjaan hujan gitu kan, akhirnya kita pekerjaan mundur gitu. Nah terus setelah itu ada tender bukan tender ulang, proyek tambahan ya gitu selain itu ya. Itu proyek tambahan bukan saya yang ini, nggak tahu. Jadi nggak tahu sudah saya lepas. Itu proyek tambahan udah lepas. Saya di situ setelah kelar kontrak yang punya saya tidak ikut lagi lelang, ikut lagi tender. Nah, yang memenangkan saya nggak tahu itu yang disebutkan 1.600 miliar atau 1.800.000 saya nggak ikutan gitu. Oke, terakhir silakan ngasih statement soal bukan dugaan, artinya PT Cipariuk disebut-sebut dalam laporan yang kemarin diajukan ke kejaksaan. Silakan Mas. Nah itu untuk lelang itu ya sebenarnya PT Cipariuk sudah memenuhi syarat. Kedua itu saya udah ada dukungan pengawasan dari pihak terkait dalam arti kejaksaan. Terus selanjutnya kita minta diperiksa dengan inspektorat juga, gitu kan. Pekerjaan itu tidak ada masalah, gitu kan. Terus ada pihak terkait juga diperiksa, akhirnya udah kita sudah tidak ada temuan lagi untuk
pembangunan yang tahap awal itu.